warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Nora Fadila. Saya dari kelas Eksya 4. NIM saya 23041370-175. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi dari Asas Perjanjian. Asas Perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, perjanjian diatur dalam buku 3, yaitu tentang perikatan atau obligasi. Perjanjian merupakan suatu kesepakatan antara kedua belah pihak atau lebih yang menetapkan hak dan kewajiban di antara mereka. Asas perjanjian. Terdapat 12 asas-asas yang mengatur hukum perjanjian, yaitu asas kebebasan berkontrak. Pasal 1338 ayat 1 KUHP menyatakan semua perjanjian yang dibentuk secara absah berlaku menjadi undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas yang menaruh kebebasan bagi pihak-pihak untuk membuat, menciptakan perjanjian, mengadakan perjanjian menggunakan siapapun, memilih isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratan. Memilih bentuk perjanjiannya, apakah secara tulis atau secara lisan. Yang kedua, asas konsensualisme. Pasal 1320 ayat 1 KUHP menyatakan bahwa salah satu kondisi sahnya perjanjian merupakan adanya konvensi antara kedua belah pihak. Yang ketiga, asas kekuatan mengikat. Pasal 1338 ayat 1 KUHP menyatakan para pihak akan terikat menggunakan perjanjian yang sudah dibuatnya selayaknya undang-undang. Yang keempat, asas itikat baik. Pasal 1338 ayat 3 KUHP menyatakan perjanjian wajib dilaksanakan menggunakan itikat baik. Yang kelima, asas keseimbangan. Adanya suatu posisi tawar yang sama atau seimbang waktu menciptakan perjanjian pada kedua belah pihak. Yang keenam, asas kepastian hukum. Pasal 1338 ayat 2 KUHP menyatakan bahwa pihak pada perjanjian tidak boleh membatalkan perjanjian secara sepihak. Yang ketujuh, asas kepribadian. Seseorang yang akan melakukan atau menciptakan kontrak hanya membuat kepentingan perseorangan saja. Pasal 1315 KUHP dan pasal 1340 KUHP menyatakan pada umumnya, seseorang NIR bisa mengadakan perikatan atau perjanjian selain buat dirinya sendiri. Yang kedelapan, asas kebiasaan. Wajib mengikuti norma yang lazim dilakukan. Pasal 1347 KUHP menyatakan hal-hal yang berdasarkan norma selamanya diperjanjikan dipercaya secara membisu dimasukkan kepada perjanjian. Asas yang kesembilan, asas kepercayaan. Para pihak harus membangun rasa kepercayaan di antara mereka agar kedepannya dapat memenuhi kewajiban atau hantaran yang tertuang dalam perjanjian tersebut. Yang ke-10, asas kepatutan. Pasal 1339 KUHP menjelaskan bahwa erat kaitannya dengan apa yang dituangkan dalam perjanjian dan ketika tercapai kesepakatan, maka kesepakatan tersebut menimbulkan rasa keadilan yang baik bagi para pihak dan keadilan dalam masyarakat. Yang ke-11, asas pelengkap. Pihak yang berjanji akan membuat syarat-syaratnya sendiri dalam kontrak. Jika tidak ditentukan, maka akan digunakan syarat-syarat hukum yang berlaku. Yang ke-12, asas perlindungan. Tujuannya untuk kreditur dan debitur yang membutuhkan perlindungan hukum, khususnya debitur karena biasanya berada dalam posisi yang rentan. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.